Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Jadi metode simplex ini bisa digunakan untuk menyelesaikan model program linear yang memiliki lebih dari 2 variabel. Jadi kalau misalkan grafik kemarin keterbatasannya hanya untuk 2 variabel saja, tapi kalau kita gunakan metode simplex ini bisa sampai lebih dari 2 variabel. Jadi diperkenalkan pertama kali oleh Gideon Smith, yaitu pada tahun 1947. Di sini dia menerjemahkan definisi geometris dari titik ekstrim menjadi definisi aljabar. Jadi titik ekstrim dari daerah penyelesaian atau grafik di situ diidentifikasi secara aljabar sebagai penyelesaian basis dari sistem persamaan. Jadi kayak kemarin kita kalau misalkan di metode grafik, kita akan mendapatkan titik-titik ekstrim. Nah, di sini titik ekstrim di sini dibawa ke definisi aljabar sebagai penyelesaian atau solusi basis atau solusi dasar atau penyelesaian dasar dari sistem persamaan. Kita kembali lagi ke bentuk program linear itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita punya maksimumkan Z, dengan Z itu sama dengan C1 dikalikan X1 ditambah C2 dikalikan X2 ditambah hingga Cn dikalikan Xn dengan X1 hingga Xn-nya di sini adalah variabel keputusannya. Sedangkan C1 sampai Cn di sini adalah biayanya. Atau kalau misalkan di sini maksimumkan, berarti kita bisa bicara di bawah C1 sampai Cn di sini adalah pendapatannya, seperti itu. Dengan syarat di sini bahwa kita punya A11 dikalikan X1 ditambah A12 dikalikan X2, kemudian hingga A1N dikalikan Xn di situ sama dengan B1. Sampai kita punya bentuk AN1 dikalikan X1 ditambah AN2 dikalikan X2 hingga ANN dikalikan Xn itu sama dengan Bn. Jadi kalau kita lihat di sini A11, A12 sampai ANN itu adalah koefisien dari batasan atau kendalanya. Jadi koefisien batasan. Sedangkan tetap kita punya X1 sampai Xn di sini adalah variabel keputusan. Kemudian di ruas kanan kita punya B1 hingga Bn. M di sini menunjukkan banyaknya persamaan. Di sini kita punya B1 hingga Bn, ini adalah ruas kanannya. Jadi solusi ruas kanannya di sini. Kemudian kalau kita bicara N, di sini X1, X2 sampai Xn, dengan negativitas, yang berarti di situ variabel keputusannya pasti X lebih besar sama dengan 0. Di sini N-nya berarti itu adalah banyaknya variabel keputusan. Dan kita bisa menyatakan dalam bentuk matriks ya. Jadi di sini kita punya matriks A. A di situ adalah A11, kemudian A12. Jadi kita punya matriks ukuran M kali N. Jadi banyaknya persamaan dikalikan dengan banyaknya variabelnya. Gitu. Kemudian kita punya matriks X atau vektor X ya di situ, vektor baris atau vektor kolom. Kalau di sini adalah vektor kolom, kita punya X itu adalah X1, X2 hingga Xn. Kemudian kita punya B, itu adalah untuk ruas kanan, vektor B di sini, itu adalah B1, B2 hingga Bn. Seperti itu. Jadi kita punya kendala di sini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks dengan vektor, yaitu A dikalikan dengan vektor X itu sama dengan B. Gitu. Jadi kendala tadi, yaitu A sama dengan B, jadi sistem program linear di sini, dengan sistem persamaan linear di sini, dengan AX itu sama dengan B, yaitu memiliki M persamaan,
dan n variabel, di mana n-nya di sini lebih besar dari n, itu mempunyai penyelesaian basis, yakni n variabel, bukan 0, dan variabel basis atau kita sebut sebagai variabel basis, dan n dikurangi m variabel yang dinolkan, yaitu variabel non-basis. Jadi di sini yang mau disampaikan adalah kita akan memiliki dua macam variabel, yaitu variabel basis dan variabel non-basis. Variabel basis adalah variabel bukan 0, atau nanti yang bisa disebut sebagai penyelesaian basis. Sedangkan variabel non-basis itu adalah variabel yang dinolkan. Gitu. Kemudian ada penyelesaian basis visible. Jadi visible itu berarti adalah layak. Kayak di metode grafik kita punya titik ekstrim, di mana titik ekstrim di situ pasti sifatnya adalah layak juga. Dan tadi titik ekstrim tadi dibawa ke dalam bentuk aljabar yang dinyatakan sebagai penyelesaian basis. Jadi penyelesaian basis visible di sini adalah penyelesaian basis yang semua variabelnya bernilai non-negatif. Kenapa kok dinyatakan bernilai non-negatif? Karena kita punya batasan negativitas, bahwa penyelesaian di situ untuk menggunakan metode simpleks di sini syaratnya adalah semua variabelnya adalah non-negatif. Jadi dua penyelesaian basis visible disebut berdekatan jika semua kecuali satu dari variabel non-basisnya adalah sama. Begitu juga untuk variabel-variabel basisnya. Kemudian perpindahan dari penyelesaian basis visible ke penyelesaian basis visible yang berdekatan, atau lebih baik di sini nanti adalah dengan cara menukar satu variabel non-basis menjadi satu variabel basis, atau sebaliknya. Jadi nanti akan ada beberapa variabel yang akan menjadi variabel basis, yang semula itu adalah variabel basis, dan juga sebaliknya, yang awalnya di situ adalah variabel basis, maka dia akan menjadi variabel non-basis. Seperti itu. Jumlah variabel non-basis dalam penyelesaian basis di sini sama dengan jumlah derajat bebas dalam sistem kesamaan. Kemudian jumlah variabel basis itu sama dengan jumlah kendala fungsionalnya. Berikut adalah sifat penyelesaian titik sudut yang visible. Jadi yang pertama adalah penyelesaian optimal hanya satu, yaitu adalah penyelesaian titik sudut yang visible. Di sini. Kemudian penyelesaian optimal banyak, jadi di sini misalkan terdapat minimal ada dua penyelesaian titik sudut visible yang berdekatan. Kemudian jumlah penyelesaian titik sudut yang visible adalah berhingga. Yang ketiga adalah penyelesaian titik sudut visible tidak punya penyelesaian titik sudut visible lain yang lebih baik atau dari nilai Z-nya. Ini yang disebut sebagai optimal juga. Oke, ini adalah beberapa garis besar ya. Ketika kita menggunakan metode simplex, yang pertama adalah langkah awalnya adalah dimulai dari suatu penyelesaian titik sudut yang visible. Jadi dimulai dari solusi layak. Gitu. Jadi titik yang layak. Kemudian akan ada proses iterasi, jadi berpindah ke penyelesaian titik sudut visible yang berdekatan dan lebih baik di situ. Jadi kemudian ulang proses sebanyak yang diperlukan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibayangkan metode grafik kemarin kan ada titik-titik ekstrim. Nah di metode simplex itu ya seperti itu. Kita mengecek kira-kira dari titik ekstrim itu mana yang paling baik atau mana yang optimal. Jadi dari titik ekstrim 1, itu kan titik ekstrim 1 pasti kan dia visible, itu yang disebut sebagai langkah awal. Kemudian masuk ke iterasi, berpindah ke titik ekstrim berikutnya. Jadi berpindah ke titik ekstrim berikutnya yang paling dekat dengannya. Kemudian berpindah lagi dengan titik ekstrim yang paling dekat lagi dengannya, seperti itu. Kemudian akan ada langkah kita mencari mana variabel basis dan variabel non-basis yang akan dipertukarkan. Kemudian baru masuk ke uji optimalitas. Seperti itu.
Jadi nanti akan dikatakan optimal jika tidak ada penyelesaian titik sudut visible yang berdekatan dan lebih baik dari titik tersebut. Jadi titik sudut visible itu dikatakan tidak ada solusi atau titik sudut visible lainnya yang lebih baik. Gitu. Atau bisa kita cek juga kalau nanti di proses literasinya, yaitu dikatakan optimal jika dan hanya jika untuk setiap koefisien pada fungsi tujuan, di sini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi bernilai non-negativitas untuk setiap koefisien pada fungsi tujuan. Ini harus kita pegang untuk menyelesaikan metode simplex. Oke, persiapan metode simplex. Yang pertama adalah mengkonversi kendala ketidaksamaan ke dalam kendala persamaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18. Nah, di sini kan bentuknya masih pertidaksamaan. Jadi harus kita konversi dulu ke bentuk persamaan. Jadi kita akan punya 3x1 ditambah 2x2 kemudian ditambah s. S di sini adalah variabel slack ini. Jadi kita punya variabel slack di sini sama dengan 18. Jadi idenya adalah karena kita punya di sini adalah tandanya adalah ketidaksamaan, yaitu adalah kurang dari sama dengan agar menjadi sama dengan, maka kita harus menambahkan suatu bilangan di mana di situ sifatnya adalah lebih besar sama dengan 0 di pada ruas kirinya. Karena di sini kan yang lebih besar adalah ruas kanan. Jadi kita harus menambahkan variabel buatan, di sini sifatnya lebih besar sama dengan 0 di ruas kirinya. Jadi kita tambahkan S di sini lebih besar sama dengan 0. Nah ini S ini disebut sebagai variabel slack. Jadi variabel slack ini ya, perlu diperhatikan juga kata kunci di sini. Maka kita menambahkan variabel slack. Nah, bedakan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kita punya tandanya adalah lebih besar sama dengan 18. Sehingga agar menjadi persamaan, kita harus menambahkan di sisi kanan. Atau juga bisa juga mengurangkan sisi sebelah kiri. Nah, ini, kita mengurangkan sisi sebelah kiri dengan variabel yang lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita mengurangkan di sini, f di sini disebut sebagai variabel surplus. Gitu. Jadi S di sini variabel surplus. Jadi ada dua variabel ya, ketika kita mengubah dari kendala ketidaksamaan di sini ke kendala persamaan. Jadi mungkin bisa kita menambahkan dengan variabel slack atau mengurangkan dengan variabel surplus. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengubah sisi kanan yang negatif. Jadi misalkan kita punya persamaan, maksud saya adalah ketidaksamaan di sini ataupun persamaan yang sama saja. Nanti sifatnya, jadi ketika di sini kita menemukan sisi kanannya adalah negatif, maka kita harus mengubahnya ke positif dengan cara mengalihkan keseluruhan sukunya dengan negatif. Jadi kita punya min 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18. Karena kita kalikan negatif, maka tanda ketidaksamaannya juga berubah. Kemudian yang ketiga, mengubah kendala persamaan. Jadi tidak punya variabel dari penyelesaian basis visible awal di sini. Ini contohnya. Jadi kita bisa juga ketika kita di sini adalah punya persamaan, bukan ketidaksamaan, maka kita harus menggunakan variabel dummy di sini. Dimana sifatnya di sini lebih besar sama dengan 0 juga. Dan begitu juga untuk ini, 3x1 ditambah 2x2 dikurangi x sama dengan 18, kita menambahkan variabel dummy. Sehingga di sini akan menjadi sama dengan 18. Jadi variabel S di sini bernilai negatif, di mana S variabel dari penyelesaian basis yang tidak visible. Jadi kondisi nomor 3 ini ketika tidak punya variabel dari penyelesaian basis visible awal.
Jadi di sini ketika proses iterasi ya, jadi ini biasanya jarang kita lakukan karena biasanya untuk di awal kita melakukan nomor 1 dan nomor 2 saja. Gitu. Nah, nanti kita bekerjanya akan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini ekuivalen dengan bentuk aljabarnya. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah koefisien dari variabel, kemudian konstanta pada ruas kanan persamaan, kemudian dari variabel basis yang muncul dalam persamaan. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Oke, ini adalah bentuk tabelnya dari metode sintaks ya. Jadi kalau kita lihat, kolom pertama ini adalah kolom variabel basis, jadi kita akan mendaftarkan variabel-variabel yang menjadi variabel basis, atau di sini adalah tadi bisa dikatakan adalah solusi visible atau solusi layak, di mana di sini sifatnya adalah tidak sama dengan suatu bilangan yang negatif ya. Jadi di sini sifatnya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian nomor persamaan ini bisa dihilangkan terserah maupun masih ada juga tidak masalah. Kemudian kolom berikutnya adalah koefisien dari semua variabel yang ada. Jadi ada koefisien dari set, koefisien dari variabel keputusan yaitu x1 sampai xn. Kemudian kolom berikutnya adalah koefisien dari surplus maupun select. Nah, intinya adalah koefisien dari variabel tambahan atau buatannya tadi. Kemudian kolom berikutnya adalah ruas kanan. Kemudian kolom berikutnya adalah rasio. Jadi kita akan membuat tabel sintaks seperti ini. Nah, ini adalah beberapa keterangannya ya. Jadi kita punya fungsi tujuan, kita akan menuliskannya ketika kita punya set dan surplus. Jadi set itu sama dengan C1, X1 sampai Cn, Xn. Lalu kita akan ada tambahan di sini untuk variabel select maupun surplus ataupun variabel buatan yaitu RG di sini. Itu adalah 0 dikalikan S1 sampai 0 dikalikan SI untuk select maupun surplusnya. Kemudian kita akan punya juga di sini adalah variabel buatannya, yaitu adalah RJ di sini. Maka akan diubah ke sama dengan kan 0. Jadi yang awalnya kita punya set sama dengan, nanti semua ruas kanan di sini kita bawa ke ruas kiri. Jadi yang ada variabel di situ kita bawa ke ruas kiri. Jadinya set dikurangi C1, X1, kemudian dikurangi C2, X2, dan seterusnya di sini sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita punya S1 sampai SI di sini. Ini adalah variabel select dan surplus, yaitu kita punya sebanyak I. Kemudian S1 sampai SD di sini adalah variabel select-nya. Kemudian SD ditambah 1 sampai ke SI, di sini adalah variabel surplus. Kemudian kita akan punya R1 sampai RJ ini adalah variabel dummy atau artificial atau buatan sebanyak J. Kemudian kita punya big M, di sini adalah bilangan besar M. Oke, ilustrasi metode sintaks di sini. Contoh yang pertama, kita misalkan adalah mau memaksimumkan set dengan set itu sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Jadi dengan syarat x1 itu kurang dari sama dengan 4, 2x2 kurang dari sama dengan 12, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18, kemudian ada perjalanan dan negativitas. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya 3 batasan, yaitu batasan pertama, batasan kedua, batasan ketiga. Kemudian ada batasan untuk non-negativitas. Dan fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan di sini. Kalau kita cek di sini memang ya 2 variabel ya, seharusnya bisa digunakan metode grafik. Nah, tapi sekarang kita coba menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex.
Yang pertama adalah penentuan penyelesaian awal. Kemudian kita uji optimalitas. Ketika sudah optimal, maka iterasinya adalah berhenti. Jika belum optimal, maka kita harus lakukan iterasi lagi sebanyak diperlukan. Maksudnya diperlukan ya sampai kita mendapatkan solusi optimalnya. Oke, langkah awal di sini menentukan penyelesaian basis visible awal. Jadi kita jadikan kendala pertidaksamaannya menjadi kendala persamaan. Jadi untuk batasan yang pertama, kita akan punya variabel slack X1 ditambah S1 sama dengan 4. Jadi variabel slack yang pertama muncul. Kemudian untuk batasan yang kedua, maka muncul variabel slack lagi. Karena kita katakan S2 di sini. Jadi S1, S2 sama dengan 12. Dan begitu juga untuk yang ketiga, ada variabel slack juga. Di sini kita tambahkan S3, sehingga menjadi sama dengan 18. Sehingga untuk fungsi tujuannya, tadi kita akan punya Z itu sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Kemudian kita tambahkan 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Dan itu kita bawa ke ruas kiri. Kita sama dengan kan 0 di sini. Maka akan menjadi Z dikurangi 3X1 dikurangi 5X2. Ini mau menjadikan negatif, nggak masalah, atau tetap positif. Jadi lebih enaknya sih di sini karena perkalian dengan 0 ya, jadi pasti ya nanti hasilnya 0. Ini tetap aja di sini positif, 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 di sini sama dengan 0. Atau misalkan tadi kita menuliskannya ya Z itu sama dengan 3X1 ditambah 5S2 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 dikurangi 0S3. Oke, setelah itu kita buat tabel sintaks awal. Nah, ini adalah tabel sintaks awal kita. Jadi kita lihat kolom pertama ada variabel basis. Variabel basis pada metode atau pada tabel sintaks awal itu berisi dari variabel slack kita. Kita punya slack tadi adalah S1, S2, S3. Makanya di sini kita akan daftarkan S1, S2, dan S3. Nah, untuk yang Z ini bukan berarti dia adalah variabel basis ya. Cuman ini adalah kolom tambahan untuk meletakkan fungsi tujuan kita. Jadi yang dimaksud variabel basis itu adalah S1, S2, dan S3. Untuk baris Z ini untuk meletakkan koefisien dari fungsi tujuan nanti. Oke, jadi kemudian kolom kedua, ini adalah maksudnya adalah kolom nomor persamaan yang ke-0 ya. Kemudian S ini, S1 kan ada di persamaan yang pertama, S2 ada di persamaan yang kedua, S3 ada di persamaan yang ketiga. Kemudian berikutnya kita mulai isi. Jadi untuk persamaan fungsi tujuan, kita lihat Z di sini koefisiennya. Jadi ini Z di sini koefisiennya sama dengan 1. Jadi di sini tuliskan 1. Kemudian untuk X1, di sini kita punya koefisiennya di min 3. Untuk X2, koefisiennya kita punya min 5. Ini. Kemudian untuk S1, S2, dan S3, kita punya 0, 0, 0. Kemudian ke persamaan kendala yang pertama. Kita punya koefisien dari X1 itu 1. Koefisien dari X2-nya nggak ada, jadi 0. Koefisien dari S1-nya 1, koefisien S2-nya 0, koefisien S3-nya 0. Di sini sama dengan 4. Dan Z-nya kan juga tidak ada, jadi di sini juga 0. Nah, di sini ya untuk kolom Z di variabel basis di sini, baris variabel basis nilainya adalah 0, karena di sini tidak ada Z pasti. Itu juga untuk persamaan yang kedua ya. Ini tidak punya X1, maka 0. X2-nya di sini koefisiennya 2, S1-nya koefisiennya 0, S2-nya koefisiennya 1, S3-nya tidak ada, berarti koefisiennya 0, kemudian kelas kanannya 12. Begitu juga untuk yang ketiga, di sini kita punya X1 koefisiennya 3, S2 koefisiennya 2, S1, S2 0, S3 S1 sama dengan 18. Tuh. Ini yang disebut sebagai penyelesaian basis visible awal. Jadi ini adalah penyelesaian basis visible awal kita.
Tuh, maksudnya penyelesaian itu yang mana? Maksudnya solusi basis yang layak itu yang mana? Ini adalah penyelesaian kita. S1 itu bernilai sama dengan 4. Nih. S2 itu bernilai sama dengan 12. S3 itu bernilai sama dengan 18. Nah, berarti X1 dan X2 kita itu nilainya berapa? Karena dia tidak ada di kolom variabel basis, ini kan kolom variabel basis. Di sini tidak ada X1 maupun X2. Berarti dia adalah variabel non-basis. Gitu. Jika tidak ada di kolom variabel basis, maka dia itu adalah variabel non-basis. Yang artinya apa? Berarti dia itu nilainya adalah sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 kita di solusi awal kita ini di sini, di penyelesaian basis visible awal di sini, nilainya sama dengan 0. Gitu. Makanya tadi kan dinyatakan bahwa metode ini akan memulai dari titik ekstrim. Nah, ini maksudnya dari titik ekstrim yang 0,0 itu. Jadi dicek dulu. Ternyata ketika X1-nya 0, X2-nya 0, Z kita di sini, kita cek di ruas kanan di sini, hasilnya sama dengan 0. Ini cocok ya. Betul. Seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara solusi awal kita, jadi di sini adalah X1 kita masih 0, karena di sini variabel non-basis. X2 kita masih 0, karena non-basis. Kemudian S1, kita lihat di tabel, di situ dia masuk variabel basis, nilainya sama dengan 4, kalau dicek di ruas kanannya. S2, di sini masuk variabel basis, di sini solusinya 12, kemudian S3 di sini sama dengan 18. Ini. Dengan setnya kita punya sama dengan 0. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu. Berikutnya, apakah sudah optimal? Kita uji dulu. Apakah dengan solusi tadi, X1, X2 itu sama dengan 0 itu sudah optimal atau belum? Nah, uji optimalitas. Jadi dikatakan sudah optimal jika koefisien pada fungsi tujuannya di situ lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita cek tadi, ini kembali ke tabel awal, di sini koefisien fungsi tujuan kita untuk X1 sampai S3 di sini dikatakan optimal jika lebih besar sama dengan 0. Ini berlaku hanya untuk kasus memaksimalkan ya. Jadi kalau meminimumkan nanti malah kebalikannya. Jadi kalau memaksimumkan fungsi tujuan yang memaksimumkan, maka dikatakan optimal jika koefisien pada fungsi tujuannya di tabel kita di situ lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini masih ada yang negatif. Berarti di sini belum optimal. Ini dikatakan belum optimal di sini. Jadi dari sini kita katakan belum optimal. Nih, jadi belum optimal karena masih ada min 3 dan min 5. Jadi kita harus iterasi untuk mendapatkan solusi optimalnya. Nah, proses iterasinya seperti apa? Kita akan punya namanya variabel basis dan variabel non-basis baru. Atau di sini adalah variabel masuk dan variabel keluar. Nih. Apa yang dimaksud dengan variabel masuk, maksud saya? Variabel masuk itu adalah variabel dengan koefisien paling negatif pada fungsi tujuan. Jadi kita punya min 3 dan min 5, maka yang paling negatif adalah min 5. Maka ini akan menjadi variabel basis baru kita. Ini akan menjadi variabel masuk. Kemudian kita perhatikan kolom pivotnya atau porosnya di sini nanti di tabel tadi. Sehingga minus 5 nanti, yaitu X2 akan menjadi variabel basis baru atau variabel masuk. Karena ada variabel basis baru, berarti nanti harus ada menjadi variabel non-basis yang baru. Jadi ada variabel masuk dan variabel keluar. Atau maksudnya tidak akan ada pertukaran antara dua variabel. Variabel keluar itu dinyatakan dari pilih koefisien yang positif pada kolom pivot
Jadi kita pilih dulu pada kolom pivot itu yang paling, bukan paling ya, pilih yang positif saja. Kalau tidak positif, diabaikan. Kemudian membagi ruas kanan dengan koefisien di atas pada baris yang sama. Jadi kita membagi ruas kanan pada koefisiennya pada baris yang sama. Ini nanti yang dinyatakan dengan rasio. Seperti itu. Ini. Jadi kita punya yang baris pertama adalah strip, kemudian 12/2, 18/2, kemudian persamaan dengan rasio terkecil, dia akan menjadi variabel keluarnya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, variabel keluarnya adalah si S2. Kemudian irisannya di situ sebagai titik pivot kita. Gitu. Jadi X2 variabel basis baru atau masuk menggantikan variabel S2 atau variabel keluar kita. Jadi S2 variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis barunya. Jadi pivotnya di sini sama dengan 2. Oke, sampai di langkah B ini, jadi seperti ini ya. Tadi cara garis besar. Tadi kita sudah dapatkan di sini adalah -5 sebagai variabel masuk kita berarti adalah X2. Jadi si X2 di sini adalah menjadi variabel masuk. Ini variabel masuk karena dia paling negatif ya dibandingkan dengan X1. Jadi X2 dari variabel masuk. Kemudian kita perhatikan kolom ini, kalau ketika kita sudah menentukan bahwa X2 adalah variabel masuk, ini berarti akan menjadi kolom pivot kita. Ini adalah kolom pivot. Nah, kita perhatikan kolom pivot di sini. Kita cari yang positif saja. Jadi ini diabaikan, yang kita perhatikan hanya si 2 dan 2. Ini. Kita kemudian mencari rasio. Rasio itu adalah dengan cara membagi ruas kanan dengan kolom pivot. Jadi kayak ini, karena di sini tidak positif, jadi di sini tidak perlu dihitung rasionya. Kemudian di sini berarti adalah 12/2. Ini adalah 12/2. Yang ini adalah 18/2. Nah, tadi dikatakan bahwa ini hasilnya nanti 6. Yang bawah ini adalah hasilnya 9. Nah, rasionya kita ambil rasio yang paling kecil. Maka kita ambil yang 6 di sini. Otomatis kita lihat ini maka akan menjadi baris pivot. Ini menjadi baris pivot. Yang artinya berarti si S2 di sini itu menjadi variabel keluar. Ini X2 menjadi variabel masuk, S2 jadi variabel keluar. Yang artinya si X2 di sini maka akan menjadi variabel basis baru di sini menggantikan S2. Jadi nanti di sini akan menjadi X2, bukan sudah si S2-nya menjadi variabel keluar. Seperti itu. Ini yang disebut sebagai baris pivot, kolom pivot, dan ini adalah titik pivot kita. Titik pivot kita berarti adalah si 2 di sini. Itu. Ini tadi ya. Jadi kita punya pembagian 12/2, 18/2. Selanjutnya adalah menentukan tabel barunya atau PDF baru. Yaitu membuat tabel sintaks baru dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi nilai pivot diubah menjadi 1, koefisien pada kolom pivot diubah menjadi 0. Jadi yang awalnya kita punya ini, tadi kita punya titik pivotnya adalah ini sebagai titik pivot, maka ini harus berubah menjadi 1, yang lainnya jadi 0. Ini.
Nah, ini harus dilakukan eliminasi Gauss-Jordan. Itu. Jadi yang titik pivot harus menjadi 1, yang lainnya menjadi 0. Yang otomatis nanti semua baris di sini harus berubah. Seperti itu. Jadi ini tabel baru kita setelah dilakukan eliminasi Gauss-Jordan. Makanya di sini program linear prasyarat mata kuliahnya adalah ALE ya. Jadi aljabar linear elementer, karena di situ kalian belajar eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau kita lihat di sini sudah berubah jadi X2. Kemudian di tabel awalnya, yang awalnya 2 di sini menjadi 1. Kemudian otomatis sini barisnya juga menyesuaikan. Jadi tadi kan awalnya 2 menjadi 1, berarti semua baris di sini dibagi dengan 2. Jadi ini dibagi 2 menjadi 0, dibagi 2 menjadi 0, dibagi 2 jadi setengah, dibagi 2 jadi 0, dibagi 2 jadi 6. Nah, kemudian untuk yang lainnya, di sini kan harus 0. Ini harus dioperasikan dengan kolom pivot kita, baris pivot kita. Harus dioperasikan dengan sini. Terus ada pengoperasian dengan si X2 di sini. Jadi kira-kira agar menjadi 0, operasi apa yang kita lakukan dengan si baris pivot kita di sini yang sudah diubah ini ya. Jadi 0, 1, 0, setengah, 0 di sini. Apa operasinya harus dilakukan? Seperti itu. Oke, kita ambil contoh dulu saja, salah satu ya. Kita ambil contoh. Jadi kita punya di sini, untuk S3 kita punya 32001. Jadi untuk si S3 di sini, kita awalnya punya 32001. Ini. Nah, di sini harus dioperasikan dengan si X2 kita baru tadi. X2 baru yang sudah kita jadikan 1 untuk titik pivotnya. Jadi 00. Ini ya. Itu. Nah, si 32 di sini harus menjadi oke, kita close dulu. Nah, di sini kita harus mengoperasikan berarti yang di kolom di sini kita tidak tahu, dan di sini kita harus menjadikan baris kedua itu adalah 0. Yang lainnya kita operasikan biasa. Nah, agar menjadi 0, di sini kan berarti operasi yang dilakukan adalah si S3 di situ kita kurangkan dengan 2 kalinya dari si X2. Jadi si S3 di sini kita kurangkan dengan 2 kalinya dari X2. Ini operasi yang harus kita lakukan. Otomatis ketika kita punya 3, dikurangkan 2 kalinya 0, kita akan punya 3. Ketika kita punya 2, dikurangi 2 kalinya 1, itu kita punya 0.
Ketika kita punya 0 dikurangi dengan 2 kalinya 0, maka kita akan punya 0, ini juga punya 0. Ketika kita punya 0 dikurangkan dengan 2 kalinya setengah, berarti kita punya min 1. Kemudian ketika berikutnya 1 dikurangkan dengan 2 kalinya 0, maka kita akan punya 1. Nah, ini hasil ini. Hasil ini yang kita dapatkan jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, begitu juga untuk yang S1, nanti kita bekerja di S3. Begitu juga untuk yang si Z-nya. Misalnya kita dapatkan tabel barunya berubah seperti ini. Begitu juga untuk yang ruas kanan ya, ini ada yang ketinggalan. Jadi sebenarnya kita juga punya di sini, ini adalah si 18 tadi. Kemudian di sini kita punya 6. Berarti 18 dikurangi 2 kalinya 6, berarti kita punya di sini juga 6. Itu. Oke. Ya, kemudian dari tabel baru di sini, apakah sudah optimal? Tadi dikatakan sudah optimal ketika koefisien pada fungsi tujuannya di sini semuanya bernilai positif. Jadi di sini kita punya minus 3, maka di sini dikatakan belum optimal karena masih ada minus 3. Jadi langkah iterasinya sama seperti tadi, kita harus menentukan ini berarti X1 akan menjadi variabel masuk, kemudian akan kita hitung rasionya, yaitu 4 dibagi 1 di sini, kemudian karena 0 di sini kita abaikan, kemudian 6 dibagi 3. Maka kita punya di sini 4, di sini kita punya 2. Otomatis di sini akan menjadi variabel keluarnya. Jadi X1 menggantikan S3. Nah, ini X1-nya menggantikan X3. Kita lakukan operasi Gauss Jordan lagi, operasi baris elementer di situ, maka kita akan dapatkan solusi yang barunya seperti ini. Apakah sudah optimal? Kita cek koefisien fungsi tujuannya sudah positif semua atau lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini sudah optimal. Jadi S1-nya 2, X2-nya 6, S1-nya 2 dengan Z-nya di sini adalah 36. Jadi ini 262, X1-nya 2, X2-nya 6, S1-nya 2, S2-nya 0, S3-nya 0, dengan Z-nya itu sama dengan 36. Seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk materi metode simplex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.